minyak Iran tidak lagi didapatkan atau mengalir ke negara maju, itu sampai Ayatollah Khomeini 79 ya? tahun 79. Setelah tahun 79 tidak ada lagi yang bisa masuk, baik Amerika dan Inggris, di Iran. Sampai hari ini, ya, Amerika berobsesi kembali ingin menguasai itu. Apa untungnya masuk Iran? Kita balik lagi secara teknikal. Ya. Minyaknya lebih ringan, lebih gampang diolah. Ya. Yang kedua, infrastruktur sumur dan fasilitas produksinya masih bagus. Dari sisi teknikal, dari sisi komersial, ini lebih bagus daripada Venezuela. Cuman ongkosnya adalah ongkos menggulingkan pimpinan nasionalnya. 20% dari kebutuhan dunia terganggu. 1% aja itu bisa bikin harga nggak karuan. Sekarang 20%. APBN 2026 itu kalau nggak salah ICP $70. $70? Iya. Itu sudah dilampaui atau tidak? Sudah. Sekarang di atas 85 harga dolar. Nah. Artinya satu, subsidi kita akan membengkak. Dua, kompensasi kita akan membengkak. Yang ketiga, ini defisit kita akan lebih. Ya, benar. Artinya ini akan membawa persoalan-persoalan buruk bagi politik. Itu kekhawatiran kita. Apa yang pernah kami lakukan dulu dengan Pak Jonan, ya, juga dengan yang lain juga. Sewaktu kita bernegosiasi Freeport, bernegosiasi mendapatkan kembali Blok Rokan, bernegosiasi dengan Blok Natuna di Alfa yang sangat besar itu, termasuk dengan Cepu, ya. Pada saat itu Amerika kuat nggak? Kuat. Kalau ada perusahaan Amerika yang dizalimin, yang diperlakukan tidak adil, maka negaranya akan hadir. Kalau nggak selesai dari pemerintahan, nah ini yang kita takutkan, militer akan hadir. Dengan ditutupnya Selat Hormuz, kemudian kita tahu Pak Bahlil juga sedang bilang, sedang kampanye bahwa cadangan kita hanya punya 21 hari itu. Dalam 1 bulan ke depan, kalau ini masih terus terjadi, sebetulnya apa yang membuat kita tergidik di depan mata? 20-21 hari yang disampaikan Pak Bahlil, itu adalah cadangan operasional Pertamina. Bukan cadangan strategis nasional. Sewaktu tahun 73 ya terjadi energi krisis di Amerika, maka negara-negara OECD diwajibkan punya cadangan strategis nasional atau SPR, Strategic Petroleum Reserve, selama 90 hari. Kenapa 90 hari? Diharapkan semua krisis, konflik dan lain-lain itu bisa selesai dalam 90 hari. Kita tidak punya SPR. Kita tidak punya Strategic Petroleum Reserve. Mungkin nggak kita punya cara lain? Misalnya ya, risk-based Strategic Petroleum Reserve. Apa itu risk-based? Strategic Petroleum Reserve berbasis resiko. Iya, sebesar apa risiko yang akan terima? Diskusi detailnya nanti di tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, setelah menyerang Venezuela dan menculik presidennya, baru-baru ini kita menyaksikan Amerika Serikat dengan dibantu Israel, atau mungkin Israel dengan dibantu Amerika Serikat menyerang Iran. Perang pun berkobar, Timur Tengah masuk ke dalam kumparan api yang susah kita tahu untuk dipadamkan. Dan dampaknya segera kita saksikan. Harga minyak dunia langsung naik. Kepanikan terjadi di mana-mana. Bahkan di dalam negeri sempat terjadi panic buying BBM di Aceh. Tetapi apa yang berada di balik semua yang dengan telanjang kita lihat? Retorika perang, soal tuduhan pemilikan nuklir dan lain sebagainya. Barangkali ada banyak hal yang tersangkut kabut atau memang sengaja ditutupi. Karena itu, untuk membongkar semua ini dari sisi energi dan ketahanan energi, buat Anda semua Sobat Madilog, sudah hadir Pak Archandra Tahar. Beliau sebagaimana kita tahu adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral negara ini beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Bang Archandra, saya sebut Bang aja deh. Iya, terima kasih. Ya. Setelah menculik Presiden Venezuela,
kemudian kita tahu mereka menguasai negeri itu, kini Amerika berusaha menyerang dan mencaplok Iran. Itu sebetulnya apa di balik retorika perang yang dengan gampang bersiliweran? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat strategi dalam memenuhi ketahanan energi sebuah negara, apa yang dilakukan oleh Amerika adalah sesuatu yang tertulis dalam textbook. Ya, bagaimana sebuah negara adidaya atau negara maju sejak dulunya melakukan aksi-aksi sehingga pengelolaan sumber daya alam atau penguasaan sumber daya alam di sebuah negara mereka bisa kuasai, ya. Jadi kita kembali pada apa yang dinamakan dengan textbook tadi. Dalam beberapa pembicaraan dan tulisan saya juga pernah bahas ini. Yang tertua itu salah satunya adalah sewaktu Perang Dunia Kedua, Nazi melakukan penyerangan kepada Polandia. Iya, Polandia, betul. Karena Polandia punya batu bara terbesar di Eropa, salah satu ya, selain Jerman sendiri dan Inggris. Dan batu bara ini diperlukan oleh Jerman untuk menjadikan synthetic oil atau minyak sintetis yang digunakan untuk bahan bakar perangnya Nazi. Karena Jerman tidak punya minyak. Nah, itu yang tertua salah satunya. Yang kedua, bagaimana dengan Jepang juga sama. Jepang sewaktu 80% kebutuhan minyak dia yang berasal dari Amerika diembargo oleh Amerika karena Jepang melakukan invasi ke Cina. 80% tadi harus dicarikan gantinya. Sewaktu diembargo oleh Amerika, Jepang menyerang Pearl Harbor, ya, dan Jepang akhirnya melakukan pendekatan militer mencari sumber minyak baru di mana? Di Indonesia. Dan cerita ini sudah pernah saya sampaikan. 5 wilayah di Indonesia yang dicari oleh Jepang untuk pengganti 80% minyak yang diembargo oleh Amerika. Itu cara militer yang tua ya dalam bidang energi. Cara yang kedua yang dilakukan adalah dengan politik. Dengan politik itu salah satunya, politik itu yang sudah terjadi juga lah, pemenang Perang Dunia Kedua itu adalah sekutu, tapi pemenang sesungguhnya adalah Amerika. Buktinya apa? Setiap perang itu ada hadiahnya, prize. Prize pertamanya adalah volume minyak yang di Arab Saudi itu harus diambil oleh Amerika, atau dikuasai oleh Amerika. Via Aramco itu barangkali. Via Aramco. Maka Aramco itu adalah Arabian American Oil Company. Ya, tidak ada European-nya. Ya. Nah, ini cara politik. Apa tukar gulingnya? Keamanan Saudi akan dijaga oleh Amerika sampai hari ini. Itu by politik. Jadi dia kuasai volume. Nah, yang menyangkut Venezuela itu by politik yang kedua. Apa itu by politik yang kedua? Mengganti pimpinan nasional negara tersebut dan diganti dengan seseorang yang berpihak kepada negara maju. Dan kapan itu dipraktekkan untuk energi ya? Yang pertama kali itu dipraktekkan pertama kali juga di Iran. Sewaktu Presiden Mossadegh, Muhammad Mossadegh Muhammad Mossadegh tahun 52-53 berkuasa, dia menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Iran, yang waktu itu yang terbesar adalah perusahaan dari Inggris, Anglo-Persian Oil Company, yang menjadi cikal bakal dari British Petroleum yang sekarang. Sewaktu dilakukan nasionalisasi, sehingga tidak ada lagi minyak yang dari Iran mengalir ke negara-negara barat. Nah, pada saat itulah Mossadegh digulingkan 52-53 dan diganti dengan Shah Iran, ya, Reza Pahlavi. Dengan mengganti Reza Pahlavi, maka masuk kembali Amerika di sana. Pembagian minyaknya 60% untuk Amerika, 40% untuk Inggris. Itu sampai berlangsung Ayatollah Khomeini 79, ya? Tahun 79. Setelah tahun 79 tidak ada lagi yang bisa masuk baik Amerika dan Inggris di Iran. Ya. Nah, konflik ini bahwa minyak Iran tidak lagi didapatkan atau mengalir ke negara maju, ini yang satu hal
sampai hari ini ya Amerika berobsesi kembali ingin menguasai itu. Caranya bagaimana? Sama teori lama, ya, menggulingkan diganti dengan yang bisa diatur untuk dapat minyaknya mengalir kembali ke negara barat. Ini teorinya. Nah, sekarang kenapa sekarang? Kan gitu. Yeah. Nah, mari kita lihat lagi. Kan kita tahu Venezuela adalah penghasil minyak yang besar. Apakah Venezuela tidak cukup untuk katakan memasok kebutuhan Amerika? Venezuela bukan besar, terbesar di dunia reserve-nya. Betul. Ya, juga dipakai teori yang sama, mengganti pimpinan nasionalnya agar volume minyaknya bisa dikuasai, dan itu sudah terjadi pada bulan Januari yang lalu. Ya, berarti kalau Venezuela sudah dikuasai nomor 1, Arab Saudi sudah dikuasai nomor 2, nomor 3 terbesar itu adalah Iran. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banget gitu kan? Ya. Secara teknikal, ya kita harus melihat strategi ini juga technical commercial politics. Ya. Secara teknikal seperti apa? Jelas Venezuela sangat dekat dengan Amerika, maksudnya dari sisi geografis. Sehingga mobilisasi orang, terus transportasi dan lain-lain juga akan lebih gampang. Namun demikian, yang menjadi kendala adalah sewaktu Chavez melakukan nasionalisasi pada tahun 2007, perusahaan-perusahaan minyak ini diusir, yang dari Amerika ini, ya baik itu Exxon, Chevron dan lain-lain. Berani Hugo Chavez ya? Berani Hugo Chavez waktu itu. Sewaktu diusir, aset-asetnya ditinggalin. Nah, pertanyaannya, sewaktu Presiden Trump setelah mengambil Maduro, diundanglah itu perusahaan-perusahaan minyak Amerika untuk bisa kembali ke Venezuela. Jawaban dari salah satu dari Exxon misalnya, CEO, apa jaminannya ini nasionalisasi tidak akan terjadi lagi? Yang kedua, aset-aset kami yang dulu siapa yang bayar? Yang ketiga, kalau kami akan masuk, ini infrastruktur sudah rusak. Harus memperbarui lagi ya? Harus diperbarui. Secara komersial, untuk mengembalikan sebelum 27 produksinya, itu paling tidak 180-200 miliar dolar dibutuhkan. Exxon, Chevron, ConocoPhillips mengatakan siapa yang bayar itu? Kalau kami masuk lagi, apa jaminannya? Ini tidak akan dinasionalisasi lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah Exxon masuk atau Chevron masuk dan lain-lain, gimana dengan service company? Apakah Chevron, Exxon untuk membangun pipa, membangun infrastruktur produksi, Exxon bisa lakukan? Dia butuh perusahaan kontraktor yang akan membantu mereka membangun itu. Para kontraktor ini juga tidak mau masuk. Dia bilang, dulu waktu membangun produksi, fasilitas produksi ini, pipa dan lain-lain, saya belum dibayar. Anda waktu itu mengatakan ke perusahaan kami, ini force majeure, keadaan kahar. Kemudian kami tidak dibayar. Terus sekarang Anda minta kami masuk lagi. Apa jaminan? Apakah bisa nggak? Apa yang kami bangun dulu, Anda ganti dulu, baru kami masuk. Jadi dari sisi teknikal seperti itu, ya bahwa ladang-ladang minyaknya banyak yang rusak. Dari sisi komersial, butuh biaya tinggi untuk masuk. Kemudian butuh waktu lama untuk mengembalikan. Itu bukan setahun, 2 tahun. Ada data yang mengatakan mungkin 10-15 tahun waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Untuk agar produksinya bisa kembali ke sebelum tahun 2007. Nah, untuk itu Presiden Trump berkuasanya 3 tahun lagi. Perusahaan minyak akan berhitung, kalau saya butuh 10-15 tahun lagi. Ini Presiden cuma 3 tahun. Apakah mungkin nanti kalau berkuasa itu Partai Demokrat, kita akan disupport penuh. Apalagi dengan cara begitu ya? Apalagi dengan cara ini. Dan yang paling penting dalam oil and gas, kalau kepala pemerintahannya itu sangat mengakar, apakah mampu fasilitas produksi ini diamankan oleh Exxon sendiri, Chevron sendiri, tanpa bantuan penduduk lokal? Ya, jadi keamanan menjadi kunci dalam beroperasi di oil and gas. Bahwa fasilitas produksi saya tidak diganggu. Misalnya ada pipa 500 km, gimana menjaga 500 km ini? Dibom kan bisa aja ya? Ya, itu salah satu. Nah, dengan menghitung-hitung itu,
selanjutnya adalah apakah minyaknya bagus nggak? Enggak. Minyak Venezuela adalah minyak berat. Butuh refinery yang tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Lebih tinggi ya? Tidak mudah untuk diolah. Ya. Kemudian kandungan sulfur yang tinggi. Jadi pengolahannya butuh teknologi tinggi, khusus lah ya, biaya yang tinggi. Benar waktu itu di Texas dan Louisiana, refinery-nya itu disiapkan untuk minyak berat. Dari Venezuela dan juga minyak berat dari Kanada. Benar. Ya. Tapi dengan kondisi harga minyak sebelum perang Iran ini masih di harga 60, 70, kemudian butuhkan dana 200 miliar dolar, dibutuhkan segala macam, maka perusahaan minyak di Amerika berpikir ulang. Ya. Nah, untuk itu apa lagi? Yang ketiga dicari. Yang punya cadangan ketiga adalah Iran. Ya, konflik lama di mana minyaknya dulu 60% itu mengalir ke Amerika di Iran, 40% ke Inggris. Ini belum selesai karena Shah Iran Shah Iran ditopol. Ini Ayatullah lah. Ayatullah masih berkuasa. Nah, salah satu caranya adalah balik ke teori awal. Apa teori awalnya? Mengganti pimpinan nasional dengan seseorang yang bisa berpihak kepada Amerika. Ini teori dasarnya. Nah, dengan masuk ke Iran, apa untungnya masuk ke Iran? Kita balik lagi secara teknikal. Minyaknya lebih ringan, lebih gampang diolah. Ya. Yang kedua, infrastruktur sumur dan fasilitas produksinya masih bagus. Ya, cuman ongkosnya adalah ongkos menggulingkan pimpinan nasionalnya. Tapi dari sisi teknikal, dari sisi komersial, ini lebih bagus daripada Venezuela. Jadi sebetulnya apa yang didapatkan oleh Trump atau katakan saja layak kita anggap saja homogen Amerika Serikat dari perbuatan buruk mereka di Venezuela itu? Kalau misalnya ternyata hasilnya tidak ada perusahaan Amerika yang mau katakan berinvestasi di sana. Pemikirannya adalah long term, bukan short term kalau menurut saya. Ya, kalau short term nggak mungkin lah. Ya, kalau long term, ya 10-15 tahun bisa mengembalikan produksi itu dan ada jaminan strategi nasionalnya Amerika, baik itu Demokrat maupun Republikan bersatu untuk mengatakan ya kita butuh Venezuela, mungkin itu menjadi jalan yang menurun. Tapi kalau terjadi perpecahan antara Republikan dan Demokrat dan setelah ini Demokrat yang berkuasa bukan lagi Republikan, itu bukan sesuatu yang menguntungkan lagi. Ya, nah inilah nanti kita lihat bagaimana percaturan politik di dalam negeri Amerika melihat Venezuela ini. Yang jelas dia dekat refinery siap untuk mengolah itu. Siap, Texas, Louisiana tadi. Louisiana siap. Cuman jaminan keamanan, keekonomian kalau dia akan di-develop, dan hubungan politik nantinya dengan pemerintahan baru, apa benar dia bersungguh-sungguh nanti untuk bisa membantu Amerika memenuhi kebutuhan energinya. Saya ngambil tadi contoh ketika Amerika menggulingkan Mossadegh dan kemudian membagi minyak yang 100% itu 60 buat Amerika, 40 buat British. Yes. Bukan, jadi kan artinya Iran tidak dapat apa-apa. Iran dapat sebagai pemilik minyak. Artinya seperti Indonesia, dia ada kontraktor asing yang mengelola minyak itu, tapi minyak itu kontraktor-kontraktornya yang menguasai minyak itu adalah 60% kontraktor Amerika, 40% Inggris. Nanti mungkin Iran dapat dari sisi royalti dan pajaknya. Seberapa besar? Tergantung pada saat zaman-zaman itu, ini yang awalnya kenapa OPEC berdiri. Ya, kita balik lagi ke sejarah. Sewaktu Amerika menguasai minyak Arab Saudi, Laut Aramco, yang menentukan harga minyak bukan Arab Saudi. Amerika yang menentukan. Tapi setelah beberapa orang disekolahkan ke Harvard dan mengenal dunia luar, berpikirlah mereka ini sewaktu pulang ternyata harga minyak yang menentukan harga minyak nggak mesti penjual, nggak mesti pembeli. Dalam ini Amerika dan negara juga ya? Penjual. Dia tanya ke Venezuela, Menteri Perminyakan, kamu jual minyak ke Amerika siapa yang menentukan? Pembeli juga.
Ditanya ke yang lain-lain juga pembeli. Nah, berkumpullah mereka di Baghdad tahun 60-an itu. Mereka mengatakan kita dirikan OPEC yang tujuannya adalah harga kita menentukan. Itu awalnya OPEC. Dulu siapa dari sana? Dari Arab waktu itu? Udah Sheikh Yahya nih? Belum? Yaman, ya. Okay. Dia dari Harvard kan. Dia sendiri itu yang datang ke kemana, yang mengorganisasi itu sehingga OPEC berdiri. Berarti wajar dia kemudian jadi raja OPEC kesekian lama ya? Iya, karena dia yang sendiri. Nah, bagi negara maju yang terkumpul dalam OECD, melihat bahwa energy security mereka terganggu karena harga ditentukan oleh OPEC sekarang. Volume pun kemana dia diekspor ditentukan oleh OPEC. Untuk melawan itu didirikanlah International Energy Agency yang berhadapan-hadapan antara OPEC. IEA itu adalah counter dari OPEC. Jadi jangan kita salah berpersepsi, saya mau menjadi anggota OPEC dan saya juga menjadi anggota International Energy Agency. Karena dalam sejarahnya mereka berhadapan. Kepentingan pembeli oleh IEA. Artinya ketika IAEA ini ngomong-ngomong soal energi nuklir, sebetulnya mereka juga tidak bebas nilai ya? Enggak. Mereka adalah front end dari negara kapitalis lah ya. Negara OECD. Dan kita harus paham itu. Yang dia bela adalah kepentingan negara OECD. OPEC adalah membela kepentingan para produser minyak. Makanya sekarang ada OPEC Plus. Karena plusnya adalah negara-negara penghasil minyak juga yang punya kepentingan agar harga minyak itu tidak didiktekan oleh negara-negara OECD. Mengapa Amerika yang dia punya shale oil, yang katanya di batu-batu dan lain sebagainya, dan itu cadangannya besar, lebih suka untuk berbuat keji ke negara lain dibandingkan dengan menggali potensi shale oil di dalam wilayahnya? Ini pertanyaan bagus ya. Apakah Amerika itu negara pengekspor minyak atau pengimpor minyak? Pengimpor. Sampai hari ini mereka adalah negara pengimpor. Kalau kita lihat data sekarang, kebutuhan minyak Amerika itu sekitar 20 sampai 20 juta barrel per day, per hari. Dengan dibantu shale oil pun dan shale gas, itu hanya mampu 12 sampai 13 juta. Mereka masih kekurangan 8 juta barrel per day. Ini mau dicari kemana? 7-8 juta barrel per day itu adalah 8% dari kebutuhan minyak dunia. Impor masuknya kemana? Ke Amerika, sangat besar. Dalam negeri tidak mampu mencukupi. Nah, kalau kita lihat kembali, tahun 1973 terjadi perang antara Arab Israel, Yom Kippur. Yom Kippur. Raja Faisal kan mengembargo Amerika. Kilimpunglah Amerika. Nah, di saat itulah Amerika mengatakan lewat Presiden Nixon waktu itu, Amerika tidak boleh mengekspor minyak mentahnya. Ya, kemudian Faisalnya juga dibunuh ya waktu itu. Faisalnya akhirnya terbunuh ya. Sejak tahun 73 sampai kapan Amerika mengatakan iya kita boleh ekspor tapi sedikit. Karena dia masih impor butuh 8 nih selisihnya. Tahun 2015 sewaktu Presiden Obama ya. Setelah melihat shale oil itu produksi minyak Amerika tahun 2007 itu mungkin 5 juta barrel per day menjadi 5 atau 7 menjadi 12-13 juta dalam waktu 7-8 tahun, maka Obama memutuskan, oke, kita ekspor sedikit. Nah, ekspor sedikit ini ada masalah teknikal di situ. Kilang-kilang tadi yang minyak berat yang disiapkan untuk mengolah dari Kanada, Venezuela, dan negara-negara impor, ternyata kalau menggunakan minyak dari shale oil yang lebih ringan, dimasukkan ke kilangnya yang ada, itu kurang menguntungkan. Karena ibaratnya seperti ini. Refinery itu seperti restoran, dapurnya restoran. Kalau kita bikin dapur restoran Jepang, artinya kita akan memasak masakan Jepang. Dan bumbu-bumbunya dari Jepang. Ada wagyu dan segala macam. Betul. Kalau kita akan bikin restoran Padang, maka dapurnya adalah dapur ala Padang. Kebayang nggak? Kalau kelapa lebih banyak. Kelapa lebih banyak, misalnya. Kebayang nggak?
kalau restoran Padang, harusnya dagingnya ya daging lokal lah. Iya, betul. Kelapa lokal. Tapi karena nggak ada kelapa lokal, Pakai wagyu ya. pakai wagyu. Iya. Masak rendang. Iya. Apa yang kejadian? Nggak efisien. Enak-enak iya, tapi nggak cukup untuk memenuhi. Dan pembeli juga nggak bakalan datang ya. Pembelinya juga mahal. Ya, nah, disinilah Amerika melihat, ya saya punya barang bagus, tapi refinery saya ini untuk yang kompleksitasnya tinggi. Untuk itu barang bagusnya saya ekspor sedikit. Yang jelek, yang sesuai dengan, bukan yang jelek, yang sesuai dengan refinery saya, itu yang saya impor. Dan itu terjadi setelah tahun 2015. Ya, nah nanti boleh kita singgung, ya, apakah mungkin nggak negara pengimpor menjanjikan volume ke negara lain lewat perundingan dagang misalnya? Nah ini nanti kita bahas. Kan kita juga dapat agreement for reciprocal trade (ART) ya, yang di sana juga kita harus ya, membeli minyak mereka juga. Ya. Begitu perang di Iran meletus, kemudian terjadi sedikit kegoncangan pada sisi bahan bakar, beberapa medsos itu sempat ramai dengan ada pemikiran begini, oh kalau begitu benar kita menerima perjanjian ART. ART kemudian dianggap sebagai sebuah blessing in disguise. Karena seolah-olah kita sudah benar bersekutu dengan Amerika, bersekutu dalam tanda petik dengan Amerika. Apakah memang seperti itu? Coba kita lihat, membaca lagi perjanjian ART-nya, kita wajib membeli, gitu ya? Wajib membeli, ya. Sebesar $15 billion per tahun ya? Betul. Boleh nggak saya tanya, ada nggak perjanjian di situ wajib menjual bagi Amerika? Saya nggak baca, tapi kayaknya tidak ada. Nah, logikanya begini. Kalau wajib membeli, artinya ada volume di sana dan kita beli. Dan kita beli. Ya. Sekarang dalam situasi seperti ini, volume yang dibutuhkan Amerika, yang mungkin juga terganggu akibat Selat Hormuz ditutup. Betul. Ya, dia butuh impor 8 juta barrel per day. Ya. Dia membutuhkan volume juga karena impor dia terganggu. Kalau begitu kita tidak bilang ke Amerika, kamu wajib jual ke Indonesia, ada nggak pasalnya itu? Nggak ada. Kalau gitu, boleh nggak kita anggap karena dia tidak wajib jual, karena dia butuh juga. Iya. Gimana caranya kita wajib beli? Volumenya tersedia nggak? Jadi dalam ini cara teknokratik untuk memenuhi kebutuhan energi. Tadi cara militer, cara politik, ini cara teknokratik. Nah kita jam dulu kepada cara teknokratik ini. Dagang. Kalau dagang itu mengatakan kita wajib beli dan tidak ada klausal wajib jual buat mereka, sementara market itu sekarang dikuasai oleh bukan pembeli, tapi penjual sekarang, karena 20% volume yang dibutuhkan dunia itu terganggu. 20% terganggu akibat Selat Hormuz. Jadi penjual punya kekuasaan lebih tinggi untuk menentukan kepada siapa yang mereka menjual. Ada artinya harga juga bisa mereka permainkan. Harga dia menentukan karena volume dia yang punya sekarang. Betul. Di dalam klausal kita, kalau tidak ada wajib jual bagi Amerika, apa yang kira-kira Amerika lakukan? Pertama, dia akan memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Karena impor mereka juga terganggu. Yang kedua, dari sisi harga, dia akan melihat harga terbaik yang di mana. Siapa yang membeli harga terbaik? Artinya, kalau kita bicara Indonesia, apakah kita punya trader-trader terbaik untuk bisa bersaing dengan trader-trader internasional yang memperebutkan minyak yang terbatas itu? Yang terbatas tadi. Jadi bukan hanya simply karena ada wajib membeli, tapi mereka tidak ada wajib menjual ke Indonesia. Dengan kata lain, sebetulnya posisi Indonesia menjadi sangat rentan ya. Mungkin tanyakan kepada yang berunding. Iya, betul. Enggak, maksudnya secara common sense saya mengatakan begitu. Kita wajib membeli, tapi di sana tidak wajib menjual. Sementara Indonesia kan juga sedang kesulitan nih, karena apa? Selat Hormuz ditutup, yang 20% pasokan dunia tidak bisa kemana-mana itu. Kemana kita bisa nyari? Nah, nanti kita bahas kemananya. Ya.
Jadi kita bahas lagi yang tadi, bahwa dia tidak wajib jual, dia berhak untuk menjual kemanapun. Artinya Indonesia harus bersaing secara internasional, memperebutkan gitu, kita hanya wajib beli kok. Iya. Yang kemudian yang harus kita pahami juga, secara teknikal, sudahkah pernah kita menguji minyaknya Amerika, cocok nggak dengan kilang kita? Sementara Amerika sendiri bilang, minyak saya ini yang ringan, yang dari shale oil ini yang ringan, yield-nya atau keekonominya kurang bagus kalau diolah di dalam. Kalau kita balikkan ke Indonesia, misalnya dapat gitu, sudahkah kita pernah tes? Mungkin pernah, saya nggak tahu. Ya. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dari Amerika ke Indonesia itu paling tidak itu. 45 hari perjalanan kapal. Itu dalam kondisi normal. Ya, kalau dia lewat mana? Kalau lewat Panama Canal ke Pasifik, atau mungkin juga dari Gulf Mexico dia langsung ke Eropa, Eropa lewat Suez Canal langsung ke bawah. Itu panjang jalannya, 45 hari paling tidak. Ya, nah itu dikaitkan nanti dengan berapa lama kita bisa bertahan. Kalau kita mengharapkan Amerika dan volumenya belum tentu kita bisa dapatkan. Semoga ada klausal yang mengatakan mereka wajib jual di kita. Kan reciprocal. Saya pikir kalau reciprocal dalam secara adil juga sudah dari awal sudah tidak adil. Kabarnya, kebetulan saya sempat berbicara dengan seorang teman dari Celios. Dia mengatakan bahwa Indonesia sell itu, Indonesia harus itu sampai 200-an. Sementara Amerika sell itu cuma 6 kalau nggak salah. Itu kan juga sudah sangat jomplang keadilannya. Iya. Nah, untuk itu ya kita harus berhati-hati sewaktu sebuah perjanjian terutama mengenai energi, selain masalah teknikal, juga masalah komersialnya dengan harga berapa kita akan membayar itu. Ya, jangan sampai kita hanya framework-nya sekitar $15 billion, tapi detailnya pada harga berapa, perlu nggak kita, kapan itu sales purchase agreement, terms and condition-nya, setelah ada perjanjian besar, SPA itu butuh waktu lama, agar terms and condition antara Pertamina misalnya mewakili Indonesia dengan Exxon atau Chevron atau apapun perusahaan minyak yang menghasil di sana, itu butuh lama untuk SPA itu. Oh, bisa kita percepat? Iya. Cepat-cepatnya berapa lama? Kita dalam menuju dunia di mana kekurangan minyak sekarang. Oke, Bang Archandra, dari sisi Abang, kita nggak usah kemana-mana, tapi dari sisi energi saja. Sebetulnya bagaimana Bang Archandra melihat perjanjian ART ini? Apakah kita masih punya cukup ruang bernapas? Atau sebetulnya kita begitu ditekan sehingga gelagapan? Harus minum napasin untuk bisa bernapas lebih baik. Kalau saya melihatnya adalah apa yang pernah kami lakukan dulu dengan Pak Jonan ya, juga dengan yang lain juga. Sewaktu kita bernegosiasi Freeport, bernegosiasi mendapatkan kembali Blok Rokan, bernegosiasi dengan Blok Natuna di Alfa yang sangat besar itu, termasuk dengan Cepu, ya. Pada saat itu Amerika kuat nggak? Kuat, ya. Politik luar negerinya mirip nggak? Mungkin nggak sekeras yang sekarang, ya. Tapi dari sisi strategi pengelolaan sumber daya alam di negara lain, kalau ada perusahaan Amerika yang dizalimin, yang diperlakukan tidak adil, maka negaranya akan hadir. Dan ini prinsip-prinsip dasar yang kita harus pahami. Ya, negara akan hadir. Kalau nggak selesai dari pemerintahan, nah ini yang kita takutkan, militer akan hadir. Ya, nah untuk itu dalam perjanjian itu, selama kita bisa bernegosiasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sampaikan apa kekurangan kita atau apa yang kita nggak bisa. Jadi dalam perundingan seperti itu biasanya dalam beberapa kali, kalau diserahkan semua dengan tim runding tanpa arahan dari pimpinan dari kami misalnya ya, saya dalam berunding seperti ini saya bilang, tolong list apa yang have to, yang kita harus fight, dan apa yang nice to have, apa yang
Oke, kalau kita dapatkan, oke, kalau enggak, let it go. Kita menyerah di situ. Jadi, kita sampaikan yang have to ini. Klausal-klausal ini harus bertahan mati-matian. Harus kita bertahan. Klausal-klausal yang nice to have, kita kasih ke dia. Kita nggak bisa dapatkan 100%. Nah, kalau itu dalam negosiasi energi, kita punya filosofi itu, tolong di list ke lawyer kita bilang, saya mau list 10 yang nice to have, 10 yang have to. Yang nice to have, kita evaluasi, ya kita bisa kasih dia. Yang have to, kita harus minta. Nah, dalam perjanjian ini saya nggak tahu bagaimana prosesnya, ya, apalagi prosesnya boleh nggak tahu, Bang Archandra. Tapi dari hasilnya kan bisa Abang baca, saya baca, publik yang lain baca. Apakah misalnya yang pertama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah itu terjadi, atau adakah kemudian kita betul-betul sudah all out, sudah mati-matian untuk memperjuangkan kepentingan negara kita di tim perunding itu? Itulah inti dari kita berunding, ya. Yang bisa kita lihat adalah hasil akhir. Saya sepakat bahwa hasil akhir apa yang kita baca. Khusus untuk bidang energi, misalnya ya, ini bukan dalam rangka untuk mengkritisi, ya, karena ini adalah sudah tertulis, ya. Misalnya $15 billion. Kalau kita mau bicara $15 billion, apa yang mungkin kita impor dari Amerika? LPG misalnya. Kebutuhan LPG kita itu sekitar 7-8 juta ton per tahun. Ya, impor kita itu mungkin sekitar 6 juta ton per tahun. 6 juta ton, kalau harga CP Aramco mungkin ya rata-rata $500 per ton, itu baru 3 billion. Padahal kita wajib membeli 15 billion. Jadi $500 kali 6 juta ton, itu kalau nggak salah baru $3 billion. Masih tersisa kita, artinya apa? Seluruh kebutuhan impor LPG kita dari Amerika itu baru 3 billion. Kalau kita masuk 12 billion lagi dari mana? Mari kita lihat lagi 12 billion ini, ya. Impor kita, kebutuhan impor kita, ya, kalau crude itu mungkin sekitar ya 400 sampai 500 barrel per day, ya. Kalau BBM itu bisa sekitar 600 sampai 700 ribu barrel per day. Taruhlah 1,3 juta barrel per day. Kebutuhannya ya? Ya, kebutuhan kita impor ya 1,2, 1,7 juta barrel per day. Kalau harga $100 atau $80, 80 kali 3 mungkin kita taruh, kita impor 100 juta per hari. 100 juta barrel per day. Ya. Untuk mencapai $115 billion butuh 150 hari impor. Berarti setengah tahun impor kita harus dari Amerika. Untuk menghabiskan yang 15 billion tadi. Bagaimana dengan ya perjanjian-perjanjian pembelian crude kita yang sudah terjadi, misalnya dengan Saudi Aramco, kalau nggak salah Kilang Cilacap itu ada perjanjian yang agak panjang, ya. Mungkin dengan yang setengah tahun yang setelahnya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan harganya? Ini salah satu secara teknikal yang harus kita lihat. Dan ini butuh waktu lama, 45 hari untuk bisa sampai ke Indonesia. Nah, dan kemudian mungkin kalau kita lihat lagi, oh enggak, nanti minyaknya mungkin dari Exxon di Malaysia misalnya. Ya. Apakah itu termasuk dalam wajib membeli 15 billion tadi? Karena country origin sekarang adalah Malaysia, bukan lagi US. Bagaimana trade deficit kita? Apakah trade deficit kita itu artinya dengan US atau dengan Malaysia? Karena country origin dari minyaknya adalah dari Malaysia. Sebagai orang yang lama berkecimpung di sisi energi, di bidang energi, bagaimana Abang Archandra melihat keseluruhan perjanjian ART ini dari sisi energi? Masuk akal? Kemudian efektif atau tidak? Lebih jauh lagi merugikan atau tidak? Perjanjian adalah sekali lagi kita tidak mengkritisi, tapi kita berpikir logis aja gitu. Itu baru payung. Kalau menurut saya, ART itu payung perjanjian. Yang menentukan nanti adalah terms and condition-nya. Seperti apa sales and purchase agreement-nya.
Ya, kalau kita nggak membeli seperti apa, kalau membeli ternyata Amerika butuh seperti apa, kalau ada harga yang lebih murah dari apa yang ditawarkan Amerika seperti apa, apakah Indonesia wajib membeli harga lebih tinggi daripada harga pasar gitu harga pasar, ya kan? Siapa yang ini menanggung harga yang 45 hari dibandingkan cuman kita dari yang Malaysia berkat 2 hari 3 hari, ada selisih harga yang besar di sana, siapa akan menanggung itu? Ya, jadi intinya nanti adalah sales purchase agreement-nya, terms and condition-nya seperti apa. Artinya masih dimungkinkan ada apa? Ada negosiasi lagi untuk soal ini? Saya nggak tahu. Itu adalah perjanjian payung kalau saya mengartikan. Betul. Ya. Dan apakah masih punya kesempatan kita, ya, menyampaikan kepada partner dagang kita yang dalam hal ini bukan lagi pemerintah Amerika, tapi dengan Exxon, dengan Chevron, menyampaikan apa yang mungkin terjadi kalau seandainya minyak sejenis dari Brunei atau dari yang lebih dekat dari Arab Saudi itu lebih murah dibandingkan apa yang Anda tawarkan gitu. Ini gimana? Oh, tetap harus beri 15 bilion. Nah, disitulah. Udah jelas rugi banget kan? Ya, kita rugi. Dan ini kita melihat secara apa yang akan kerjain ke depan, apakah masih punya kesempatan kita untuk melakukan hal-hal detail yang bisa melindungi kita dan melindungi Pertamina dalam hal ini dan melindungi negara secara garis besar agar perjanjian ini bisa imbang. Saya melihatnya di situ. Kalau kata sebagian orang yang mengamati, katakan pengamat lah. Kalau kata banyak pengamat kan ini meskipun disebut sebagai sebuah perjanjian payung, itu sudah jelas-jelas akan merugikan. Tapi kalau saya tadi ikut apa yang dituturkan oleh Bang Archandra, saya masih melihat peluang untuk misalnya negosiasi lagi dengan mitra-mitra dagang yang lebih real. Tadi kan tidak dengan pemerintah Amerika, tapi dengan Exxon, dengan gitu. Maksud saya, apakah itu masih sangat dimungkinkan dan apakah tim dari kita cukup capable untuk bertahan, untuk all out demi Merah Putih? Disitulah kita butuhkan orang-orang terbaik yang akan bernegosiasi lebih detail dalam hal ini. Ya, baik itu di Pertamina maupun dari mungkin ESDM yang membantu. Karena ini sudah menyangkut aksi korporasi, ya. Dan sebisa mungkin yang kita kemukakan adalah fairness and justice for all. Ya, ada perjanjian payung, tapi saya masih memungkinkan. Disitulah mungkin ya risk mitigasi setelah perjanjian payung kita tanda tangin. Di sini butuh orang yang kaliber internasional. Tidak saja dari sisi technical, juga dari sisi komersial, juga dari sisi orang politik. Dan kita membutuhkan lawyer-lawyer yang berkaliber internasional untuk membantu kita agar nanti sales and purchase agreement-nya atau terms and condition-nya itu masih bisa kita bertahan agar kita tidak dirugikan. Adakah orang itu atau kita harus meng-hire lagi dan mengeluarkan dana yang juga tidak sedikit untuk itu? Dagang di oil and gas itu tidak terjadi baru 50 tahun. Itu sudah ratusan tahun. Sejak tahun 1900 orang sudah dagang. Dan trik and tips-nya itu orang juga sudah tahu. Ya, adakah orangnya? Ada. Ya. Apakah mereka mampu? Waktu yang akan nanti akan menentukannya. Tapi pertanyaan bukan ada apa tidak. Apakah misalnya mohon maaf saya nggak mau mengkritik pemerintah ya. Apakah pemerintah sudah menyadari bahwa kita membutuhkan ini, menyelamatkan perjanjian payung ini? Adakah Bang Archandra melihat bahwa pemerintah terlihat belum menyadari keharusan itu? Saya akan balik view-nya lagi, ya. Kalau kita bicara tentang terms and condition yang lebih detail, kita balik lagi ke yang namanya energi security sebuah negara dengan cara dagang. Ya, tadi kan
militer, politik, dagang. Dagang itu punya 3 komponen yang harus dipenuhi. Ya, satu ada volumenya dulu. Ya, yang kedua jalur perdagangan dan kapalnya ada, aman. Yang ketiga ada uang. Ya, kalau salah satunya tidak terpenuhi, dagang nggak jadi. Misal ada volume, perdagangan aman, uang nggak ada. Ya, gimana bisa nggak bisa beli? Ya, ada volume, uang ada, jalur perdagangan nggak? Ini yang terjadi dengan sekarang Salat Hormuz itu tuh. Salat Hormuz, ini yang terjadi sekarang. Ya, bagi yang dagang minyak, kendalanya adalah sekarang yang kedua ini. Volume ada, ya jalur aman, ada kapal dan lain-lain. Uang ada, volume nggak ada yang produksi. Produksinya kecil, lebih besar demand daripada supply. Dan ini juga kendala. Ya, kembali kepada yang apakah kita punya kemampuan untuk melakukan strategi agar kedepannya kita udah tahu 20% shortage ini dari sisi volume, kita balik. Apakah kita masih punya uang? Ya, karena ini harga akan naik. Dia punya. Sekarang masalah adalah jalur perdagangannya. Volumenya ada dan tidak. Tergantung nanti strategi perang Iran sama Amerika ini, apakah fasilitas produksi dan minyak di Iran dan baik di UAE dan itu akan dirusak apa tidak. Sewaktu perang Irak, Amerika invasi Irak dan meremove Saddam. Kan ini teori kedua nih buat politik. Ada wartawan waktu itu saya diwawancara bilang, saya ke Irak waktu itu, Pak. Dan yang tidak tersentuh oleh peluru sedikit pun adalah Kementerian Perminyakan Irak. Dijaga dan tidak boleh tersentuh peluru. Sama Amerika sendiri barangkali. Amerika sendiri. Jadi artinya apa? Bahwa perang-perang seperti ini kalau boleh ya larinya adalah penguasaan sumber daya alam. Kalau ini dirusak fasilitas produksinya, yang di Iran, di UAE, di Arab Saudi, harga bisa, volume sudah nggak tersedia. Bukan lagi masalah jalur pedagang, sekarang volume jadi turun. Ya, dua sekarang. Siapapun punya uang, volume berkurang dan jalur perdagangan nggak aman. Makin ruwet. Kita akan ngomong itu sedikit. Tapi kalau saya tidak salah, Iran tuh kemarin membombardir satu fasilitas minyak di Bahrain kalau saya tidak salah. Artinya dari sisi Iran ya fine saja mereka kemudian merusak fasilitas minyak di negara tetangga mereka barangkali ya, atau gimana? Kita nggak tahu apa yang kejadian di belakang dan memang ada pengerusakan itu. Apakah ada pihak lain? Ya, kenapa? Mari kita lihat lagi. Dulu di dalam tulisan saya pernah menyampaikan ada namanya Shell Oil, itu dari Amerika. Shell Oil itu oilnya dari Arab Saudi. Dan satu lagi Shell Oil, discount oil itu dari Rusia. Nah, mari kita lihat pergerakan harga minyak berdasarkan 3 negara ini. Ya, Arab Saudi harga rendah dia oke. Harga di atas 100 dia oke. Kenapa? Rakyat sedikit, dia bisa subsidi harga di dalam negeri. Nggak oke bagi dia. Harga rendah karena ongkos produksinya murah. Di bawah $20 dia bisa produksi. Jadi yang paling robust di dunia ini dalam pengelolaan minyak itu adalah Arab Saudi. Shell Oil ini. Ya. Bagaimana dengan Shell Oil yang punya Amerika? Untuk memproduksi minyak itu di atas $50. Tinggi. Maka harga 60 kemarin, 65 tight bagi mereka. Mereka nggak suka itu harga segitu. Tapi, bagaimana kalau harga di atas 100? Mereka juga nggak suka. Kenapa? 100 itu akan kembali kepada masyarakat, tidak ada subsidi, inflasi. Inflasi akan naik, karena harga di atas 100.
ya, maka Amerika bilang atas 100 kita juga nggak oke. Mereka mainin harga di mana ini? Amerika di biasanya? Enggak, mereka nggak mainin harga. Ya artinya bukan mainin harga. Harga yang safe buat mereka itu di antara 70 dan 90. Oke. Itu yang safe bagi Amerika. Ya. Bagi Rusia, ongkos produksi mereka mungkin di atas 30, di antara Saudi dan Shell, Amerika, ya. 30-50. Tapi karena embargo ini, mereka menjual minyaknya dengan harga diskon, minus $20 atau minus $30 per barrel. Kalau ongkos produksi mereka $30, dan mereka harus ngasih diskon 30, berarti harga 60 itu baru break even point mereka. Harga 70 dia baru dapat sedikit. Lumayan. Ya. Maka Rusia menginginkan harga di atas 100. Bagi mereka perang ini, alhamdulillah kan? Nah, untuk itu, siapa yang bermain di sini? Kalau ada yang menyerang fasilitas ini. Karena harga akan naik di atas, betul. Di atas 100. Kalau kita teori ini, bukan teori, analisa ini kita bersepakat bahwa Amerika melihat harga di atas 100 juga ini inflasi. Apalagi dengan saya kemarin ke Amerika, harga-harga itu double. Ya. Inflasi gila-gilaan. Apalagi nanti tambah harga minyak yang di atas 100. Jadi, Amerika berkepentingan naik harga minyak di atas 60. Iya. Karena mereka punya sedikit margin. Sedikit margin. Tapi mereka menginginkan jangan sampai di atas 100-110. Kenapa? Inflasi. Nah, sekarang silahkan kita menganalisa. Ini apa? Sebetulnya Amerika sendiri bermain-main dengan resiko dalam negeri ketika mereka melakukan permainan keji, jahat, curang ini. Ke Iran. Dalam energi, ya kalau kita mau menekan resiko sekecil-kecilnya, ongkos akan sebesar-besarnya. Jadi kalau kita melihat kurva itu, resiko kita tekan sekecil-kecilnya, di sebelah kanan kecil, ongkosnya akan naik, akan eksponensial. Ongkos untuk membuat resiko ini kecil. Ya. Tapi ada persilangannya. Equilibrium apa namanya? Persilangan antara cost dan resiko. Jadi ada resiko yang akan kita terima, kita paham akan ada risiko ini, karena cost-nya juga kita bisa manage. Bukan cost yang sangat tinggi kalau negara maju, makanya dia menyimpan oil bisa sekian bulan, karena uangnya banyak, karena untuk menekan risiko yang kecil. Tapi bagi negara lain, bagi Amerika mungkin dia melihat adalah di persilangan tadi. Dia akan bermain-main antara berapa biaya yang akan dia keluarkan, dengan risiko yang mampu dia kelola. Saya tarik persoalan ini kemudian ke dalam negeri. Pertama dari sisi harga. Perang ini membuat harga naik. Ya. Berapa kita menentukan harga minyak di APBN terakhir? APBN 2026 itu kalau nggak salah ICP $70. $70? Iya. Itu sudah dilampaui atau tidak? Sudah. Sekarang di atas 85 harga dolar. Nah, artinya sebetulnya apa dampak dari perang ini ketika harga sudah di 85 buat Indonesia? Artinya satu, subsidi kita akan membengkak. Dua, kompensasi kita akan membengkak. Ya. Yang ketiga, ini defisit kita akan lebih lagi. Ya, benar. Sementara, correct me if I'm wrong, dikatakan bahwa devisa kita, kemudian dari sisi fiskal kita juga sudah dalam kondisi yang tidak aman-aman saja. Artinya ini akan membawa persoalan-persoalan tidak hanya sekedar ekonomi, tapi juga mungkin peluang-peluang buruk bagi politik. Itu kekhawatiran kita, ya. Apakah nanti harga akan melonjak di atas 100 atau tidak? Kalau fasilitas produksi ini dirusak, untuk mengembalikannya juga bukan sebentar, ya. Sekarang karena volume terganggu, bukan volumenya tidak ada, volumenya ada. Perdagangannya, jalur perdagangannya tidak ada. Di 20% dari kebutuhan dunia terganggu. 1% aja itu bisa bikin harga nggak karuan. Sekarang 20%. Nah, bukan saja dari jalur perdagangan. Coba tanya sekarang, kita butuh minyak dari Amerika misalnya. Kapalnya terhenti sekarang nggak bisa keluar dari Selat Hormuz. Akan cari kapal. Dan kapal akan sangat mahal sekarang. Yang ketiga, setelah keberadaan kapal sangat mahal, asuransinya sangat mahal juga.
Iya, betul. Akan naik. Ya, artinya apa? Kemungkinan harga di atas akan naik lagi di atas 85 mungkin ada kemungkinan itu, ya. Dan kalau itu terjadi, sebenarnya bagi strategi dari sebuah negara, ya, dan juga ini strategi bagi para trader, pedagang oil komoditi. Ada dua hal yang kita nggak bisa prediksi. Ada satu hal yang kita bisa prediksi. Jadi 3 ya. Oke. Dua hal tidak bisa terprediksi, satu bisa diprediksi. satu bisa. Ini menyangkut strategi sebuah negara, ya. Dua yang kita tidak bisa prediksi, satu, kapan naiknya harga minyak, kapan turunnya kita nggak tahu. Yang kedua, berapa naiknya, berapa turunnya kita nggak tahu. Kalau ada kepala pemerintahan, OPEC bisa menentukan kapan naik, kapan turunnya, berapa naik, berapa turunnya, udah sangat kaya mereka. Jadi belum ada sampai hari ini, sepengetahuan saya, yang mampu melakukan kapan naiknya, kapan turunnya, berapa turunnya. Nggak ada yang tahu. Yang kita tahu apa? Kalau dia naik, suatu saat dia akan turun. Iya. Kalau dia turun, suatu saat dia naik. Itu kan hukum besi dunia aja ya? Nah, dia tidak akan ada kurva yang naik terus nggak ada. Iya, betul. Dan ini yang kita tahu. Terus bagaimana kita membuat strategi untuk itu? Karena yang kita tahu cuman kalau dia naik, pasti turun. Dia akan turun. Kalau dia turun, dia akan naik. Kemarin harga 60 itu ya harga bottom lah di banyak negara ya, karena Shell Oil di 50. Nah, kira-kira ini akan naik. Tapi kapan kita nggak tahu. Berapa naiknya kita nggak tahu. Tapi dia akan naik, benar naik. 85 ya? 85 dan 87. Terus strategi kita sebagai negara apa? Yang bisa kita lakukan, baik itu sebagai negara atau sebagai company, dalam hal ini mungkin National Oil Company kita, kita sudah punya perencanaan. Kalau dia naik, apa yang akan kita lakukan? Kalau dia turun, apa yang akan kita lakukan? Itu yang harus kita persiapkan. Sekarang kita dalam posisi minyak naik. Mari kita lihat apa yang akan kita lakukan. Sudahkah tercatat sebelumnya? Kalau dia akan naik, karena kita tahu posisi turun, dia akan naik ini. Tapi kapannya kita nggak tahu. Tapi kalau dia naik, apa yang akan kita lakukan? Sudah ada. Ini menjadi unified strategy. Strategi yang seluruh pihak harus memahami bahwa kalau ini naik loh, kita di APBN misalnya 70. Kalau ini sampai 100, apa yang? Itu sudah kalau dalam pengamatan Bang Archandra. Saya nggak tahu sudah sekarang. Dimiliki oleh otoritas-otoritas terkait. Saya nggak tahu. Tapi kalau dalam apa yang saya diajarkan dulunya, harus begitu ya. Dua yang kita tidak tahu, satu yang kita tahu. Untuk itu ini masalah bisa mitigasi risiko. Mitigasinya di sini. Ya, mitigasi kita adalah kalau dia naik seperti ini, kalau dia turun seperti ini. Dan itu sudah kita lihat, semuanya mengerti. Ini akan kita lakukan. Bukan lagi on the spot, kita akan ini, kita akan itu. Enggak. Tapi sudah tertulis. Dan semua paham. Kita akan sangat bleeding. Bahkan mungkin, ngeri lah. Itu pada angka berapa? Dan peluang untuk peluang tertinggi harga minyak dalam kondisi seperti sekarang ini dan mungkin sesuatu yang barangkali buruk ke depan itu pada angka berapa? Menurut saya baca, Wakil Menteri Keuangan mengatakan setiap naik $1, defisit APBN kita 7 triliun, 6,8 atau 7 triliun. Ini udah $15. Kalau udah $15 dikali 7. Dan itu kan tadi Abang mengatakan masih sangat besar peluang untuk lebih naik lagi kan? Ada peluang untuk naik lagi kalau fasilitas produksi diserang. Dan itu kan tidak bisa kita katakan bahwa fasilitas produksi tidak akan diserang sama sekali kan? Tidak ada jaminan, kita bukan di comment center-nya. Betul. Kedua belah pihak. Ya. Dalam prediksi Abang, kira-kira bisa sampai berapa yang paling ngeri lah yang nauzubillah min dzalik jangan terjadi angka harga minyak ini? Kalau teori tadi benar,
bahwa Amerika mungkin tidak menginginkan harga di atas 100. Ya. Oke. Oh iya. Ya. Tapi kalau Amerika bilang ya sudah, kita embrace the impact, atau ya udah kita harga 100 pun apa boleh buat, demi tujuan apa? Iya, demi minyak Iran. Ya. Demi minyak Iran, Trump all out. Tetapi dia kan berhadapan dengan satu hal yang tadi kemudian sangat signifikan juga, inflasi dalam negeri, dan itu perut sekian banyak orang Amerika. Seberapa besar dalam pengamatan Abang bahwa rakyat Amerika juga akan berteriak, turun Trump misalnya, berhenti Trump, ini sudah bersangkutan dengan keluarga kami, perut kami. Kalau kita lihat gejolak politik dalam negeri Amerika sekarang, dengan case-case yang dihadapi Trump, ya, tuntutan-tuntutan itu sudah ada, dan suara yang mengatakan bahwa ekonomi sangat susah, kami kemampuan membeli kami akan berkurang sangat banyak, dan itu sudah tersuarakan. Cuman seberapa kuat eskalasinya nanti kita tidak tahu di Amerika seperti apa. Tapi suara itu sudah ada. Apalagi ditambah nanti kalau minyak di atas 100, saya nggak tahu bagaimana impact-nya. Yang jelas itu akan sangat membebani Amerika. Tapi dalam perjalanan waktunya minyak pernah berharga di atas $140 per barrel berapa tahun yang lalu, dan itu pernah terjadi. Ya, dan berapa waktu itu Amerika kekurangan volume atau terganggunya volume atau terganggunya jalur perdagangan waktu itu. Ya. Mungkin banyak lebih kepada spekulan atau lain-lain. Nah, kalau untuk saat sekarang, ini real. Volume terganggu, perjalanan 45 hari, dan juga Selat Hormuz ini menjadi kunci. Nah, saya masuk ke kenapa Selat Hormuznya dikunci. Kalau kita lihat lagi, by politics tadi, energy security by politics kan tadi menguasai volume, kemudian mengganti national leadership, yang ketiga itu menguasai jalur perdagangan. Coba kita lihat ya, yang dipunyai Iran itu bukan saja volume, tapi jalur perdagangan nomor 3 yang penting di oil and gas. Satu, Suez Canal, terusan Suez. Kedua adalah Panama Canal. Yang ketiga adalah Selat Hormuz. Panama Canal kapan dikuasai Amerika? Ketika Noriega digulingkan. 1989 ya, 1989 itu. Sandinista dan lain-lain. Ya. Daniel Ortega zaman-zaman itu ya. Ya. Jadi Panama sudah di Amerika. Ya. Selat Hormuz masih di Iran. Ya. Jadi ini yang kalau kita lihat geopolitik energi dunia, Selat Hormuz jadi penting karena 20% dari situ. Tidak saja minyak, juga LNG dan LPG. Ya, pagi ini saya melihat harga LNG di Eropa sudah mulai meroket. Dan bagaimana dengan Jepang, JKM nanti, dengan Korea, dan lain-lain. Dengan ditutupnya Selat Hormuz, kemudian kita tahu Pak Bahlil juga sedang bilang, sedang kampanye bahwa cadangan kita hanya punya 21 hari itu. Dalam 1 bulan ke depan, kalau ini masih terus terjadi, sebetulnya apa yang menantang kita atau bahkan membuat kita tergidik di depan mata? Boleh nggak kita balik lagi ke dan 21 hari? Silakan. Ya. Sewaktu tahun 73 ya, terjadi energi krisis di Amerika, maka negara-negara OECD diwajibkan punya cadangan strategis nasional atau SPR, Strategic Petroleum Reserve, selama 90 hari. Kenapa 90 hari? Diharapkan semua krisis, konflik, dan lain-lain itu bisa selesai dalam 90 hari. Tanpa impor, diwajibkan negara OECD. Ya. Kita tidak punya SPR. Kita tidak punya Strategic Petroleum Reserve. Kenapa? Yang kita punya 20-21 hari yang disampaikan Pak Bahlil itu adalah cadangan operasional Pertamina. Bukan cadangan strategis nasional. Ya, kita belum punya. Kenapa kita seoptimistis itu dalam hidup? Bukan optimis, ya. Ya, optimistik lah, dan petik aja gitu. Kita kembali kepada teori tadi. Oh, kita ingin menekan risiko sekecil mungkin dengan membuat storage sampai berapa, 90 hari juga. Berapa biayanya?
ya, cost-nya akan sangat tinggi. Ya, mampukah negara membayar itu? Mungkin mampu. Pertanyaannya bukan masalah mampu dan tidak. Kalau bicara tentang strategic petroleum reserve, bagi negara maju, mau ada dan tidak ada krisis, dia akan simpan itu 60 hari. Tapi bagi negara yang berkembang, yang tidak punya banyak kemewahan dari sisi fiskal, tidak punya banyak devisa, maka strategic petroleum reserve-nya bukan berbasis kepada mungkin ya 90 hari storage mati di situ, bukan. Mungkin nggak kita punya cara lain? Misalnya ya, risk-based strategic petroleum reserve. Apa itu risk-based? Strategic petroleum reserve berbasis resiko. Sebesar apa risiko yang akan terima? Karena reserve ini kita butuhkan tidak selamanya, hanya pada saat krisis. Pada saat krisis kita punya, kan itu intinya. Bukan pada saat damai kita punya. Itulah inti dari. Tapi paling tidak kita sudah memitigasi. Nah, kalau itu diadain kan. Diskusi detailnya nanti di tempat lain. Oke. Perang ini mengingatkan satu hal yang sering kita lupakan. Energi bukan sekedar komoditas. Ia adalah kekuatan politik. Ketika minyak terganggu, yang goyah bukan hanya pasar. Yang ikut goyah adalah ekonomi, stabilitas sosial, bahkan arah kebijakan negara. Dari logika bermadilog, kita bisa menarik kesimpulan yang jernih. Ketahanan energi tidak lahir dari optimisme, tetapi dari strategi. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, manusia berserikat dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Api atau energi dalam pandangan Islam bukan sekedar barang dagangan, ia adalah sumber kehidupan bersama. Itulah sebabnya filsuf dan imam besar seperti Al-Ghazali mengingatkan, kerusakan masyarakat dimulai ketika kepentingan umum berubah menjadi alat kepentingan segelintir orang. Jadi pertanyaannya bukan sekedar dari mana kita membeli energi. Pertanyaannya jauh lebih besar. Apakah kita sedang membangun kedaulatan energi atau sekedar berharap dunia terus dan terus tenang? Sejarah selalu kejam pada bangsa yang lengah. Ia juga senantiasa mengajarkan satu hal sederhana. Krisis tidak pernah datang tiba-tiba. Ia hanya menyingkap kelemahan yang sudah lama kita biarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Archandra.